Kita itu dalam satu hari, satu malam, kata Imam Hasan Al-Basri, sudah jelas, agung. Rizkinya dalam hari ini sekian, misal sekian, tidak selalu uang. Bisa dia dapatkan dengan cara halal, tapi bisa juga dia dapatkan dengan cara haram. Jadi sebenarnya masalah kita pemilihan. Jadi ujung-ujungnya kita akan dapat segitu. Yang dicatat Allah, dicarinya, diusahakannya dengan cara yang halal atau yang haram. Jadi internalisasi terus itu bahwa kejujuran kita, walaupun mungkin dicibir orang, walaupun mungkin kita seperti jadinya tersisi, yakinlah bahwa ada ketenangan yang bisa dibeli sama orang-orang yang berbohong. Nah, ketenangan itu sangat tergantung dengan kefitrahan kita masih terjaga nggak? Fitrah kita. Kalau fitrah kita sudah tidak terjaga, ketenangan itu nggak kita dapatkan. Makanya akhirnya orang maksiat lagi maksiat. Imam Hasan Al-Basri kan ketika seorang maksiat yang dicabut pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia maksiat lagi, udah nggak lagi ada rasa takut dan rasa bersalah, yang dicabut pertama kali nikmat ibadah. Jadi kalau kita mau melakukan ibaratnya scanning, kan kalau kesehatan kan suka di check up, general check up, perlu juga check up iman kita ini. Caranya apa? Cek salat masih nikmat gak? Tilawah masih nikmat gak? Sedekah masih ada rasa ser gitu. Jangan yang ser maksiat terus. Ketika pulang memeluk istri, mencium, memperlakukannya dengan ma'ruf dan baik, masih ada nikmatnya kan? Kalau udah gak ada nikmatnya lagi, berarti jangan-jangan maksiatnya udah kebanyakan. Karena orang yang maksiatnya sudah terlalu sering, gak ada lagi rasa malu, tidak ada lagi rasa bersalah, tidak ada lagi ingin cepat-cepat istighfar, nangis, tidak ada lagi itu, maka nikmat-nikmat ibadah dicabut. Makanya kalau sholat pikirannya mau segera kabur kan? Lama banget sih, nanti terawih tuh, lama banget sih. Kan kita banyak urusan. Emang yang punya urusan dia doang. Sederhana. Jadi kita cek apa aja sendiri. Ini nggak perlu dokter, Pak. Kalau sakit-sakit fisik harus ke ahlinya, tapi untuk ini ada sudah dikasih namanya hati. Ada hati kita itu. Makanya rawat, jangan dikotorin. Karena kalau sudah kotor, dia nggak sensitif lagi nanti, repot. Paling gampang sholat, tilawah, sedekah, pergaulan dengan keluarga, ya, itu bisa kita cek. Jadi kalau apa-apa kita terburu-buru, karena terburu-buru dari syaitan gitu. Kecuali kita memang sedang mengejar satu finishing project atau lain-lain dalam keseharian kita, tenang. Jadi begitu implementasinya. Terus yang kedua, saya lupa tadi yang kedua ya gantengan mana? Ya gantengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf yang dari cuma satu. Memang seruangan, tapi yang jadi satu. Rasulullah jadi berapa? Tapi sebenarnya tidak perlu kita banding-bandingin saja. Tapi sering dibaca surat Yusuf bukan surat Muhammad. Nah, karena surat Muhammad isinya perang. Surat Yusuf ada dikit-dikit, nyerempet. Itu sebenarnya salah kaprah. Dulu saya waktu di Langgar juga gitu, baca surat Yusuf nanti istrinya cantik gitu kan. Saya sudah amalkan itu. Dan istri itu selalu cantik, tidak bisa enggak. Bahaya itu kalau sampai kita istri saya kok cantik. Baca lagi surat Yusufnya. Surat Yusufnya begitu sudah nikah, surat Yusuf ini stop. Itu bahayanya. Jadi ibadahnya transaksional. Ya kan baca kitab, baca Quran supaya dapat ini. Ya kan baca surat Al-Duha, ya kan. Padahal kita harusnya hitung-hitungannya nggak begitu. Hasilnya nggak sesuai yang diharapkan gitu. Nah itu karena amalan juga amalan segitu-gitu aja. Kan ini nama amal niat, bukan jumlahnya juga. Dilihat dulu niatnya benar karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu ketika didoakan itu proses madal hayah, kata para ulama, itu doa yang perlu merealisasikannya sepanjang hidup. Jadi kalau hari pertama memang masih sempurna kan. Begitu sehari, 2 hari, begitu berjalan sekian tahun, barulah kita melihat sisi-sisi yang mungkin negatif. Nah, tugas kita adalah tetap mewujudkan program bersama, yaitu sakinah mawaddah warahmah. Itu gak bisa lalu cuma istrinya doang atau suaminya doang. Jadi rasa tenang, rasa cinta, rasa sayang, itu proses. Nah,
pernah kita lihat ada pasangan suami istri kelihatanlah dari wajah dari usianya udah senior tua, gitu ya. Tapi jalannya masih dikekang. Coba bapak dengan istrinya di mana gitu ya? Hilang gitu di mall gitu kan. Saking udah gak peduli lagi. Coba waktu pertama kali nikah kan dijagain kan, ada kotor apa, ada kubangan, jaketnya terus diinjak. Oh, gitu. Sekarang kejeblos gak tahu. Kadang-kadang ketinggalan di apa pom bensin. Astagfirullahaladzim. Kemana sakinah mawaddah warahmah? Padahal kata Nabi SAW kan, yang hadis yang paling terkenal kan, khairukum man anfa'uhum linnas. Ada anfa'uhum li ahlikum. Yang paling bagus itu ada yang paling bagus kepada keluarga. Ya berarti kepada istri mesra, kepada anak-anak sayang, kepada orang tua hormat. Kita lupa. Ya. Kalau keluar aja kan, pakaian paling bagus. Kalau di dalam cawat aja ini luar. Lihatnya juga enak kita. Gak sopan pula kan. Sopan juga tetap bagian dari iman. Jadi memang merawatnya butuh kerja besar, rumah. Makanya bayi di jannah konsepnya kan, bahwa ketika kita pulang ke rumah itu kita dapatkan suasana surga. Suasana surga. Jadi begitu. Ya silakan. Tadi belum sampai cerita ini ya, perjodohan atau lamaran ya. Kalau dari ceritanya kayaknya mulus-mulus aja gitu ya, Nabi dan Khadijah ya. Iya. Nah itu kan orang Quraisy gitu. Iya. Apa termasuk nggak ada penekanan dari pihak keluarganya? Sama-sama Quraisy. Artinya sama-sama orang kafir gitu, menentang Islam, dari pihak keluarganya nggak ada. Nggak ada. Karena kedua keluarga ini, Banu Hashim dengan Banu Asad ini kan termasuk keluarga apa Quraisy, walaupun hidup di zaman jahiliyah. Tapi mereka ini termasuk orang yang tahannuf istilahnya dalam sirah. Tahannuf aslinya itu bahasa Arabnya tahannuf. Tapi orang Quraisy kadang-kadang kepleset ngomong ta jadi fa. Tahannuf jadi tahannuf. Asalnya hanif. Lurus. Makanya Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu itu tidak pernah Rasulullah menyembah batu, tidak. Jadi lurus. Jadi inilah mukjizat, inilah salah satu kelebihan, inilah salah satu penjagaan Allah, penjagaan keluarga yang nanti ini. Jadi ketika orang lain kerjaannya maksiat, keluarga ini terlindung. Makanya hikmahnya untuk sekarang kita, di samping sejarahnya yang kita tahu, bahwa anak-anak kita juga harus kita biasakan hidup dalam keadaan bersih dan suci. Suci secara fisik, ya, bersih secara fisik, suci juga secara ruhi dan secara pergaulan. Ya. Jadi secara terahnya memang baik. Oh baik. Ya, baik. Kalau orang Jawa kan bibit bobot, ada yang begitu kan. Selama nilai-nilai yang ditekankan Islam tidak masalah sebenarnya. Karena proses penyeleksian itu kan bagian dari laruriyah orang. Ya, kita tidak mungkin nggak jelas nggak kenal, pasti kita melakukan survei kan. Apa istilahnya penelitian lah di belakang siapa keluarga dan sebagainya. Itu nanti. Dari segi kesehatan juga kata Nabi lihat dulu, karena ada sahabat Nabi mau nikah. Kata Nabi sudah lihat belum caranya? Belum, lihat dulu kata Nabi. Maksudnya lihat dulu. Silaturahmi lihat dulu. Jangan mau kayak istilahnya tawakal gitu. Suruh lihat, suruh kembali sama Nabi, suruh lihat supaya betul-betul nanti, jangan sampai nanti baru sehari 2 hari udah. Jadi begitu, keluarga yang terpuji. Dan mulus, memang mulus. Kata Rasulullah SAW, bukan berarti selama, tapi memang khas Bunda Khadijah ini. Karena sekali waktu Jibril turun kepada Nabi SAW membawa kabar gembira, yaitu sampaikanlah kepada Bunda Khadijah bahwa dia sudah disediakan rumah di surga. Rumahnya kayak apa? Disebutkan bin Qasam, dari mutiara. Kenapa? Karena di dalam kami tidak pernah mendengar di rumahmu ada cekcok, keributan dan keluhan-keluhan. Maka kami sediakan rumah yang di dalamnya juga tidak ada keributan dan keluhan. Ketika diturunkan hadis tersebut oleh para sahabat, oleh para ulama, bahwa ciri khas keluarga Muslim itu sangat menjaga ketenangan itu sampai tidak perlu ada ribut-ribut, setiap pihak bisa menahan diri, ya, dan keluhan-keluhan. 2 hal itu yang sering membuat keluarga minyak. Jauh itu berat, bahasanya lebih panjang lagi nanti. Karena apa? Kita kan kadang-kadang emosional.
Kita kadang-kadang pulang bawa beban kantor. Orang-orang kan, kamu kan tahu saya lagi capek, kantor begini, kantor udah urusan di rumah. Kalau perlu gantungkan di luar itu sebelum masuk rumah, semua urusan sediakan kayak semacam gantungan baju. Jadi semua urusan rumah gantung gitu, urusan kantor gantung di situ. Masuk rumah happy. Katanya pas nelpon, iya pak, iya pak siap. Balik lagi. Itulah bagaimana kita mengelolanya. Disitulah diperlukan ya kepahaman kita akan kondisi-kondisi. Kehidupan Nabi nanti di Madinah juga ada sambungan-sambungan ada. Bunda Aisyah kan pernah di tuduh macam-macam ya. Tapi kita lagi fokus di Bunda Khadijah. Memang ini pernikahan pertama dan paling jadi acuan, makanya masuk di dalam doa-doa kalau kita mendengarkan kan. Ya Allah, ya kan, berikanlah ke karuniakanlah, gitu kan? Ya, karuniakanlah kepada mempelai ini ketenangan layaknya baina Muhammad wa Khadijah, baina Yusuf wa Zulaikha, ya, dan baina Ali wa Fatimah. Itu semua dalam maknanya. Cuma kadang-kadang mempelai ini sudah fokus kepada akad. Ya, fokus kepada akad. Padahal dia lagi diceramahi. Ingat nanti badai pasti ada, ujian pasti ada. Itu sebenarnya yang harusnya jadi penekan. Akad itu kan hanyalah sebuah proses. Kalaupun keliru sekali baca, Indonesia kadang-kadang diberat-beratin. Awas tuh, harus tak bisa sekali sebut, sekali baca, atau jadi macam-macam. Orang jadi lebih takut dengan akad itu. Padahal seharusnya seorang suami, seorang istri disiapkan mentalnya dengan nasihat-nasihat itu. Aslinya dari KUA itu sebenarnya harusnya ikut satu semacam penyuluhan 1 hari. Semua pasangan. Tapi kan kita kadang-kadang bayar dalam nggak usah pakai itu. Padahal harusnya mereka itu ikut dalam 1 pekan gitu, 1 hari. Iya, penyuluhan tentang siapa menjadi suami maupun istri. Cuma di skip ada sebenarnya di pampatnya itu ada bahwa harus ini syaratnya ini dan harus lulus pelatihan calon suami istri. Cuma kita skip itu. KUA-nya juga nggak maksa. Makanya banyak anak-anak sudah nikah tapi tidak tahu doa malam pertama. Kan tahu. Gak pernah diajar orang tuanya juga gak pernah ngasih tahu. Kan idealnya kan ada basic ya. Makanya jadi gimana mau mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang basic yang dasarnya aja dia tidak tahu. Orang tuanya tidak ngajari. Kita asumsinya masa orang tuanya nggak ngasih tahu. Banyak yang tidak tahu bagaimana mandi junub. Banyak yang tidak tahu bagaimana ngurus haid. Banyak yang tidak tahu nanti bagaimana kewajibannya kalau lahir anak. Bagaimana macam-macam yang kita asumsikan mereka sudah tahu, kalau tidak. Itu baru yang tools. Baru tools itu, alat-alat dasar. Kita belum bicara bagaimana sabar gitu. Sabar bukan tools lagi. Sabar, sayang itu bukan tools. Ya itu sudah bicara perilaku. Jadi ya insya Allah kita semua kan sudah jalan ini sudah sekian tahun, sudah 20 tahun. Ya, tapi ya tadi tetap harus menjaga itu karena Rasulullah dengan para istrinya punya waktu-waktu spesial, waktu-waktu khusus. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Mudah-mudahan kajian hari ini bisa menginspirasi iman kita dan mencari iman kita agar tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan takbiratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.